Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah? Pada pembahasan kali ini Pak Indah menjelaskan tentang pengetahuan surah Atin. Yang kedua, isi kandungan dari surat Atin. Untuk keterangan lebih lanjut, mari kita lihat video sebagai berikut. Soli dan Solihah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa dinamakan surat Atin? Surat ini dinamakan Atin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Pengetahuan tentang surat Atin. Oke, Soli dan Solihah, selanjutnya adalah kandungan surat Atin yang pertama, yaitu tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Nah, ini menerangkan tentang kegunaan dari buah tin. Jadi setiap buah atau makanan, buah-buahan itu mempunyai manfaat atau fungsi tersendiri. Nah, untuk buah atin ini, yaitu fungsinya atau manfaatnya bisa menjadi obat. Di samping itu juga bisa memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu zaitun, buah zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ini adalah manfaat dari buah zaitun, atau bisa dibilang keistimewaan dari buah zaitun. Kandungan ayat yang kedua dari surat Atin adalah Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Pada ayat kedua ini menerangkan tentang Gunung Sinai. Oke, lanjut Soli dan Solihah. Kandungan surat Atin ayat ketiga, yaitu menerangkan tentang kota yang aman, adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kota Mekah itu merupakan kota yang aman atau kota suci. Di kota tersebut banyak menyimpan sejarah
yaitu sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kandungan surat At-Tin ayat keempat adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsunya saja. Pada ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kejadian manusia atau derajat manusia itu lebih baik, atau manusia itu diciptakan dengan ciptaan yang sempurna, dengan keadaan yang sempurna. Sempurna itu bagaimana? Sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena apa? Manusia itu memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Seperti malaikat. Malaikat itu hanya diberi akal oleh Allah. Hewan hanya diberi atau hanya memiliki jasmani dan nafsu. Jika manusia itu lebih lengkap. Manusia itu lebih lengkap. Kandungan surat At-Tin ayat kelima menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Pada ayat kelima ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada manusia, walaupun manusia itu diciptakan sempurna, akan tetapi derajatnya bisa turun hina, melebihi dari hewan, melebihi dari ciptaan yang tidak sempurna. Nah, manusia yang bagaimana yang derajatnya itu hina, lebih hina daripada hewan, yaitu manusia yang keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui rasulnya, atau orang yang hanya menuruti hawa nafsunya. Menuruti hawa nafsu, tidak menggunakan akalnya dengan baik. Ini menerangkan tentang contoh kelebihan manusia daripada makhluk lain. Contohnya antara lain bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Yang selanjutnya menutupi aurat, memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Itu contoh kelebihan manusia dibanding makhluk yang lain. Selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Yang selanjutnya berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Itu merupakan contoh dari kelebihan manusia daripada makhluk yang lain. Kandungan surat At-Tin ayat 6 yaitu orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal solih. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Jadi ayat ke-6 ini
menerangkan tentang bahwa orang-orang yang tidak pernah hina berarti derajatnya mulia. Yaitu orang yang bagaimana? Orang yang beriman dan melaksanakan amal solih. Orang yang demikian akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Derajatnya mulia, tidak rendah melebihi dari derajatnya hewan. Contoh orang yang beriman dan beramal soleh. Ini adalah contoh-contoh orang yang derajatnya mulia atau tidak pernah hina. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gemar bersedekah. Itu orang yang bersedekah dengan hartanya. Yang selanjutnya yaitu ikhlas menolong. Jadi menolong dengan tanpa pamrih, dengan tanpa bayaran, dengan tanpa imbalan. Kandungan surat At-Tin ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberi akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8 yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun seketil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pembuat keputusan. Pada ayat ke-8 ini menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagusnya pencipta atau pengatur segala urusan. Dan tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Jadi di sini Allah mempunyai sifat adil. Adil dalam artian apa? Perbuatan manusia sekecil atom pun akan dibalas oleh Allah. Perbuatan jelek sekecil atom juga akan diperhitungkan atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu di neraka. Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya, yaitu di surganya Allah. Jadi, barang siapa yang mengikuti syariat atau aturan-aturan Allah yang disampaikan melalui utusannya yaitu Rasul, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat, berarti di akhirat akan mendapatkan surganya Allah. Tempat yang paling nyaman, paling enak adalah surganya Allah. Tidak ada kepedihan, tidak ada kesedihan, tidak ada kezaliman di surganya Allah. Berada di nerakanya Allah, penuh dengan kepedihan, penuh dengan kesusahan, panas. Itu adalah tempat yang tidak enak untuk
dihuni. Oke, cukup sekian dari Pak Enda untuk pelajaran kelas 5 materi kandungan surat At-Tin. Untuk tugas anak-anak di rumah yaitu mengerjakan halaman 11. Dari Pak Enda cukup sekian. Kita bertemu pada materi yang selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah, jangan bermalas-malasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.